Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Abu Bakar Habsyi, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Komisi D, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sudah lihat video yang ini? Kak Haja Nabila dorong akses pemakaman gratis. Yap, video ini viral di grup WhatsApp dan ternyata banyak banget orang-orang yang belum mengetahui informasi ini. Sebagai anggota DPRD DKI Jakarta di Komisi D, kami pastinya memperjuangkan anggaran untuk fasilitas-fasilitas tersebut. Tujuannya apa sih? Untuk memudahkan masyarakat DKI Jakarta dalam mengurus pemulasaran jenazah sampai dengan pemakaman. Akses pemakaman sudah banyak diinformasikan di sosial media Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Tapi mungkin pada banyak yang belum lihat. Maka daripada itu, saya berusaha untuk mensosialisasikannya dan menunjukkannya kepada masyarakat supaya masyarakat lebih terinformasikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari masyarakat. Kita ulas satu-satu yuk. Apakah informasi ini benar dan dapat diakses mudah oleh masyarakat? Jawabannya yes. Informasi ini benar. Pelayanan pemakaman dari Dinas Pertamanan ada dua jenis. Yang pertama, pelayanan pengangkutan dan pemulasaran jenazah. Dan yang kedua, pelayanan pemakaman jenazah di TPU di DKI Jakarta. Apa aja sih emang yang didapat dari fasilitas Dinas Pertamanan dan Hutan Kota terkait pelayanan pemakaman ini? Tadi sudah saya sampaikan bahwasannya ada dua fasilitas. Yang pertama, fasilitas terkait pemulasaran jenazah dan pengangkutan jenazah dari rumah sakit ke rumah duka atau dari rumah duka ke pemakaman. Nah, yang kedua adalah fasilitas dalam pemakamannya itu sendiri. Pelayanan pemakaman jenazah di TPU di DKI Jakarta. Untuk fasilitas pemulasaran jenazah yang didapat apa saja? Yang pertama, kain kafan. Kedua, set pemulasaran termasuk petugas yang memandikan. Bisa salah satu ya, misalnya sudah punya yang memandikan, berarti butuhnya set pemulasarannya aja. Maka boleh diminta salah satu. Atau sudah punya setnya tapi tidak ada petugas yang memandikannya, jadi bisa meminta petugas yang memandikannya. Lalu apalagi bisa meminta peti jenazah. Yang terakhir adalah mobil angkut jenazah. Lalu apakah sudah bisa meminta papan untuk makam di dalam makam? Saat ini belum tersedia. Doakan saya sebagai anggota DPRD terus mendorong teman-teman dinas untuk bisa menganggarkan sehingga fasilitas tersebut bisa tersedia untuk masyarakat DKI Jakarta yang membutuhkan. Lalu yang kedua, apakah fasilitas yang disediakan untuk pelayanan pemakaman jenazah di TPU di DKI Jakarta? Jawabannya adalah yang pertama tenda, yang kedua kursi, yang ketiga lubang makam, dan yang keempat adalah speaker atau pengeras suara. Siapa sih yang berhak mendapatkan fasilitas ini? Pastinya warga yang kurang mampu. So, buat teman-teman yang masih mampu atau yang berkecukupan, kalau bisa untuk tidak menggunakan fasilitas ini. Jadi fasilitas ini hanya diperuntukkan dan dikhususkan untuk teman-teman yang kurang mampu. Seperti itu. Di manakah akses pemakaman gratis tersebut? Jawabannya yes. Di kantor pusat pelayanan bidang pemakaman atau di posko-posko terdekat Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Di mana sih pusatnya? Ada di alamatnya di sini. Bagaimana sih caranya atau prosedur yang harus dilakukan? Pertama, hubungi call center yang sudah tersedia. Nih ya, saya tunjukin call centernya. Silahkan ketika masyarakat mengalami kedukaan atau ada keluarga atau kerabat yang meninggal dunia, keluarga yang berduka menghubungi Dinas Pertamanan di kontak center tersebut. Layanan apa saja sih yang didapatkan oleh warga dan apakah layanan tersebut dapat diambil langsung atau dikirim oleh pihak terkait? Tadi layanannya sudah saya sebutkan ya, apa saja.
Nah, apakah bisa diambil langsung atau dikirim? Bisa dua-duanya. Kalau mau diambil langsung ke kantor pusat Dinas Pertamanan dan Hutan Kota bidang pemakaman itu di KS Tubun, atau kita minta di call center itu untuk didatangkan ke wilayah kita. Maka daripada itu, ketika masyarakat menghubungi call center daripada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang membidangi pemakaman, teman-teman tolong sampaikan bahwasannya apa saja yang dibutuhkan. Kalau butuh semua, sampaikan semua. Kalau butuh hanya salah satu, maka sampaikan salah satu. Sampaikan dengan sejelas-jelasnya agar tidak salah. Mengapa sih masih kurangnya sosialisasi mengenai pemakaman ini sehingga masih tidak ada atau minimnya informasi yang dibagikan kepada masyarakat? Yes, sosialisasi menjadi tugas, namun keterbatasan jangkauan, metode komunikasi, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor yang belum optimal yang menyebabkan penyebaran informasi tidak terlaksana dengan optimal. Maka daripada itu, video ini salah satunya adalah bentuk daripada sosialisasi dan edukasi untuk seluruh masyarakat DKI Jakarta bisa memanfaatkan fasilitas daripada Dinas Pemakaman. Apabila masyarakat tersebut adalah warga Jakarta namun ingin dimakamkan di luar Jakarta menggunakan akses layanan gratis ambulan, apakah bisa? Yes, bisa. Tapi bagaimana caranya? Jadi teman-teman silahkan sampaikan bahwasannya ingin mengantarkan jenazah ke luar kota. Kalau memang di luar kota, apakah bensinnya dari kita atau apakah bensinnya dari keluarga jenazah? Maka jawabannya adalah bensin diisikan full dari dinas, dari kantor. Tapi kalau sampai di tempat yang jauh dan kekurangan bensin, maka bensin tersebut harus ditanggung oleh pihak keluarga. Apa aja sih syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mengakses fasilitas tersebut? Untuk pengangkutan jenazah, yang dibutuhkan adalah yang pertama, surat keterangan pemeriksaan jenazah model A dari puskesmas atau rumah sakit. Yang kedua, fotokopi kartu keluarga, lalu fotokopi KTP pemohon, dan juga fotokopi KTP jenazahnya. Bagaimana dengan prosedur pelayanan pemakaman di TPU di DKI Jakarta? Ini adalah syarat-syaratnya. Dan perlu digarisbawahi, fasilitas ini hanya untuk masyarakat yang memiliki KTP di DKI Jakarta. Kenapa masih ada pungli terkait proses pemakaman? Pertanyaan ini sejatinya muncul karena masih minimnya pengetahuan masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, video saya buat agar bertujuan mengedukasi masyarakat, agar masyarakat lebih tercerahkan dan bisa menolak praktek-praktek pungli. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah melakukan swadaya sendiri untuk bergotong royong ketika mendapati musibah di lingkungannya seperti kedukaan. Dan soal pungli tadi di TPU ataupun dalam proses pemakaman bisa dipastikan itu adalah oknum ya. Mohon bisa dilaporkan ke dinas terkait. Jadi pungli bukan dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, tapi itu adalah oknum. Oke, kalau belum jelas boleh komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.